Pak, saya dari Kompas itu masih soal kenapa NAM tidak menjadi tersangka. Ini kan kalau kita berkaca dari kasusnya Tom Lembong ini kan tidak satu, dia tidak mendapatkan keuangan, keuntungan, dan juga dia mungkin tidak ada dalam tanda kutip mens rea ya, tapi kan di dalam dakwaannya kan dia memberikan keuntungan, menyebabkan keuntungan untuk pihak-pihak. Di dalam kasus ini kan sudah disebutkan kalau NAM satu, dia memaksakan ada produk, kedua dia sudah menguntungkan memberikan satu jalan lah kepada si PT Bhinneka itu sebagai penyedia utama di dalam produk ini. Ini alasannya, apakah dua hal itu tidak menjadi hal yang cukup dari penyidik untuk tetap menetapkan NAM sebagai tersangka malam ini, Pak? Iya, ya. Pertanyaan yang bagus ya. Kembali lagi saya jelaskan bahwa menetapkan sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti. Kami masih kembangkan bukti-bukti yang lain. Memang dari keterangan para saksi, termasuk 4 yang sudah tersangka ini, memang pernah ada rapat Zoom meeting yang dipimpin oleh NAM, yang dimana di sana agar menggunakan Chrome OS, yang pada saat itu sudah saya sampaikan belum dilakukan lelang atau proses pengadaan barang dan jasa. Namun kami juga perlu alat bukti yang lain, alat bukti dokumen, alat bukti petunjuk, ya kan, alat bukti keterangan ahli untuk NAM. Nah, untuk itu saya ulangi lagi, ketika 2 alat bukti cukup, pasti penyidik akan menetapkan siapapun orangnya sebagai tersangka. Cukup? Baik, satu lagi ya. Pak, itu satu tersangka kan masih berada di luar negeri, terus langkah kejaksaan untuk menangkap yang bersangkutan bagaimana, Pak? Ya, saudara JS atau JT ya, memang sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik dengan patut 3 kali berturut-turut, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ya, bahkan yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya minta diminta keterangan secara tertulis, tapi itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita, sehingga keterangannya yang dikirim ke kita, ke penyidik secara tertulis, nanti mungkin dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan? Kami pertama sudah melakukan DPO, ya, dan tentu kami bekerja sama dengan pihak terkait agar yang bersangkutan bisa hadir, bisa pulang di tanah air. Saya rasa itu ya. Untuk yang lain, apakah akan bisa kembali ke yang tadi Pak? Tadi makanya apakah akan dipanggil kembali untuk diperiksa? Ya. Oke, Mas Yudi. Jadi siapapun saksi yang sudah dipanggil, apabila penyidik masih memerlukan pendalaman, ya, pasti akan dipanggil, tidak terkecuali NAM. Ya, ya. Baik, saya kira masih ada pertanyaan berbeda ya. Ya. Terima kasih Pak Kapus dan Pak Detik. Jadi pertanyaan ini kan penetapan tersangka baru pada klaster dari pihak Kemendikbudristek. Ini buat klaster perusahaan itu gimana nasibnya? Seperti Google tadi ada disebutkan juga permintaan dari GT itu 30% fee ya buat proyek tersebut. Terus juga ada beberapa vendor yang disebut sempat ada 5 vendor, salah satunya Zirex, Exio, Acer dan Alphard. Itu bagaimana nasibnya? Itu apa peluang banget tersangka juga menyusul dari 4 tersangka ini? Terus juga itu kan sempat heboh dulu masalah suami juristan ini kan FRJT itu petinggi dari Google ya. Saya dapat informasi inisial nama suaminya itu adalah AHD. Itu bagaimana pendalamnya terhadap suami juristan yang dikabarkan sebagai orang dekat Google itu? Apakah nanti ketika menjemput paksa JT nanti bakal membawa juga suaminya buat diperiksa? Nah itu jadi saya kembalikan. Ya. Terima kasih. Untuk para rekanan dalam pengadaan Chrome OS ini masih dalam pendalaman. Memang sudah ada beberapa yang dipanggil, namun kembali lagi sampai saat ini penyidik masih
belum cukup alat bukti. Tapi pertanyaannya, apakah rekanan tidak ada tersangka? Nah, saya rasa teman-teman wartawan sabar ya, kan tidak mungkin itu pengadaan hanya di instansi pemerintah, kan pasti ada penyedia, ada pelaksana. Kemudian untuk suami Yuristan, sampai detik ini, sampai saat ini kami belum dapat informasi terkait suaminya bekerja di mana, karena Yuristan saja kami panggil sampai 3 kali berturut-turut dengan patut belum hadir. Jadi tetap ini akan dikembangkan oleh penyidik. Ya. Saya kira demikian ya, bahwa proses penyidikan ini masih terus berlangsung ya, dan saat ini penyidik sudah menetapkan 4 orang tersangka, dan bagaimana nanti perkembangan selanjutnya dari perkara ini tentu akan kita update ya sesuai perkembangannya. Saya kira demikian. Terima kasih kepada teman-teman media yang luar biasa yang terus memberikan dukungan terbaik bagi institusi Adeaksa yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Demikian, mohon maaf kalau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.